Oke, anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bapak. Kita pada pagi hari ini akan membahas, kita ketemu dengan materi pembelajaran IPA. Tapi tentunya Bapak berpesan pada kalian semua, semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa selalu cuci tangan, jaga kesehatan. Marilah anak-anak, kalian ikuti pembelajaran materi IPA berikut ini dengan sebaik-baiknya. Oke, silahkan. Depa, kaki, dan lain-lain. Kemudian besaran pokok yang kita ketahui ada 7 macam. Yang pertama adalah besaran panjang dengan satuan meter, simbol M. Yang kedua besaran massa, satuan kilogram, simbol Kg. Yang ketiga besaran waktu, satuannya adalah sekon, simbol S. Yang keempat besaran suhu, satuannya Kelvin, simbol K. Yang kelima besaran kuat arus listrik dengan satuan ampere dengan simbol A. Yang keenam besaran jumlah zat dengan satuan mol. Kemudian yang berikutnya besaran intensitas cahaya, satuannya adalah kandela, simbol CD. Kemudian tadi besaran-besaran tadi, misalnya besaran panjang. Besaran panjang itu dapat diukur dengan menggunakan alat ukur seperti penggaris atau mistar, bisa menggunakan mikrometer skop ataupun jangka sorong. Sedangkan besaran massa dapat diukur dengan neraca Ohaus, neraca Pegas, kemudian neraca digital, dan sebagainya. Kemudian besaran waktu itu bisa diukur dengan jam matahari, jam dinding, jam digital, atau stopwatch. Sedangkan besaran suhu itu dapat diukur dengan alat yang namanya termometer. Kemudian kita lanjutkan ke besaran turunan. Nah, besaran turunan ini salah satu contohnya adalah luas. Untuk benda yang berbentuk persegi, luas benda dapat ditentukan dengan mengalikan hasil pengukuran panjang dengan lebarnya. Kemudian volume. Misalnya, kamu mempunyai 2 wadah, yakni wadah besar dan wadah kecil. Jika dipergunakan untuk menampung air, wadah besar pasti dapat menampung air lebih banyak. Hal tersebut terkait dengan besarnya ruangan yang terisi oleh materi. Biasanya disebut volume. Jika volume suatu benda lebih besar, maka benda ini dapat menampung materi lebih banyak dibanding benda lain yang volumenya lebih kecil. Volume merupakan besaran turunan yang berasal dari besaran pokok, yaitu panjang. Kemudian volume benda atau volume benda padat yang bentuknya teratur, contohnya balok, dapat ditentukan bagian mengukur terlebih dahulu panjang, lebar, dan tingginya, kemudian mengalikannya. Kemudian jika panjang, lebar, dan tinggi diukur dalam satuan meter, maka volume yang diperoleh satuannya adalah meter kubik atau M⁻3. Bagaimana cara menentukan volume suatu zat cair? Oleh karena itu, jika zat cair dituangkan ke dalam gelas ukur, seperti dituangkan pada gambar, volume zat cair dapat dibaca pada skala sesuai ketinggian permukaan zat cair itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, volume zat cair biasanya dinyatakan dalam satuan mililiter atau liter. Kemudian sekarang besaran turunan yaitu konsentrasi larutan.
Misalnya kamu membuat larutan gula dengan memasukkan gula ke dalam air, kemudian kamu cicipi. Jika kurang manis, kamu dapat menambahkan gula lagi. Makin banyak gula yang ditambahkan, makin manis rasa larutan itu. Rasa manis yang bersifat kualitatif atau hasil indera pengecap. Salah satu besaran yang dapat digunakan adalah konsentrasi larutan atau K. Ada banyak cara untuk merumuskan konsentrasi larutan. Misalkan saja dalam buku ini dapat dirumuskan bahwa K sama dengan massa terlarut per volume pelarut. Kemudian laju pertumbuhan. Besaran panjang dan waktu dapat digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Misalnya kamu menanam jagung, pada pengukuran awal diperoleh tinggi tanaman 20 cm. Dalam waktu 10 hari tingginya menjadi 60 cm. Kamu dapat menentukan laju pertumbuhan jagung tersebut dengan perhitungan sebagai berikut. Laju pertumbuhan sama dengan pertumbuhan tinggi dibagi selang waktu. Jadi dalam soal tersebut 60 cm dikurangi 20 cm dibagi 10 hari sama dengan 4 cm per hari. Kemudian kecepatan. Kecepatan diturunkan dari besaran panjang dan waktu, yaitu panjang atau jarak dibagi waktu. Kecepatan adalah besaran vektor yang menunjukkan beberapa cepat benda berpindah. Besar dari vektor ini disebut dengan kelajuan dan dinyatakan dalam satuan meter per sekon atau m per s. Misalnya seseorang pelari menempuh jarak 50 meter dalam waktu 12 detik. Tentukan kecepatan pelari tersebut. Kecepatan sama dengan jarak per waktu, sama dengan 60 meter per 12 detik sama dengan 5 meter per sekon. Demikian anak-anak keterangan saya, dan ikuti untuk mempelajari jangka sorong dan mikrometerskop, ikuti video berikut ini. Membaca hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong dan mikrometerskop. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bahwasannya jangka sorong itu memiliki nilai skala terkecil, yaitu 0, nilai skala terkecil jangka sorong adalah 0,01 cm. Adapun mikrometerskop, nilai skala terkecilnya, nilai paling kecilnya adalah 0,01 mm. Ya. Nah, kita juga sudah sedikit membahas bahwasanya jangka sorong memiliki dua skala. Yang di atas namanya skala utama, yang di bawah namanya skala nonius. Kalau mikrometerskop, inilah yang disebut dengan skala utama, dan yang namanya inilah skala nonius. Nah, sekarang bagaimanakah cara membaca hasil pengukuran dari jangka sorong dan mikrometerskop? Kita yang pertama jangka sorong. Jadi anggaplah inilah skala pada jangka sorong ini, dan hasil pengukurannya adalah seperti ini. Inilah gambar skalanya. Maka pertanyaannya, berapakah hasil pengukurannya jika seandainya yang ditunjukkan seperti ini? Maksudnya pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwasanya hasil pengukuran pada jangka sorong itu rumusnya adalah skala utama ditambah skala nonius dikali dengan nilai skala terkecil. Nah, ini hasilnya. Maka manakah yang skala utama itu? Oke, baik. Perhatikan baik-baik. Skala utama itu adalah, caranya kita lihat di manakah angka 0. Kita lihat pertama adalah pertama kita lihat di manakah angka 0 berada. Nah, ini 0 ya. Nah, kita lihat ternyata 0 itu di sini posisinya. Di mana? Nah, kita lihat yang kedua, posisi di sini. Ini kan 0, ini 1. Berarti ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0. Ya. Berarti kita lihat 0 ini dia masih belum nyampe ke sini. Tapi masih di sini. Ya, masih di kawasan di sinilah. Nah, masih di ruangan. Tapi dia belum nyampe sini, belum nyampe 0,4, masih berada di 0,3 ya.
Maka kalau garisnya ini ada sekitaran di sini ya, atau tepat di sini, maka hasilnya 0,3. Berarti SU-nya menunjukkan angka 0,3 ya, 0,3 cm. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jika nanti nolnya ada di sini, nah misalnya nolnya ada di sini, maka kita lihat yang belakangnya. Ini angka berapa? Ini 0,1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 berarti ya. Kalau seandainya nolnya ada di sini, nah kita lihat ini 0,6, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Nah kalau saya nol di sini, ini tergantung nol yang di sini ya. Nol yang ini posisinya di mana? Oke, baik. Sekarang nilai skala Nonius. Apa itu nilai skala Nonius? Kita lihat garis yang mana yang dia berhimpitan dengan garis yang di atas dan bawah. Kita lihat ya, 0 ini nah kosong, yang ini tidak berhimpitan, yang ini nah yang ini tidak juga. Nah kita lihat yang ini, dia saling lurus. Nah oke, lihat ini ya. Maka kita lihat ini kan nolnya 10, berarti 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Maka ini skala Noniusnya 4 ya. Jika saya nanti yang berimpitan itu adalah misalnya ini, misal ya, maka 4, 5, 6, 7, 8. Nah masalahnya ini bukan ini yang berimpitan ya, bukan ini yang berimpitan, tapi yang ini 4. Maka kita masukkan 4 di sini. Oke, dikali berapa nilai skala terkecil jangka sorong? 0,01 cm dikali 0,01 cm. Baik, maka menjadi 0,3 cm ditambah 4 dikali 0,01, 0,04 cm. 0,3 ditambah 0,04, 0,34 cm. Nah inilah hasil dari pengukurannya lagi. Oke, baik, sekarang mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup rumusnya sama ini ya, hasil ukuran sama dengan SU ditambah SN dikali NST, skala terkecil ya. Oke, ini rumusnya. Lalu kita masukkan saja. SU nya berapa? SU simple sekali. Kita lihat ini garis yang terakhir muncul di sini. Nah ya, ini adalah 0, ini 1, di tengah-tengahnya berarti 0,5. Ini 1, ini 2, berarti tengah-tengahnya 1,5. Oke, berarti 0, 0,5, 1, 1,5, 2. Nah, masalahnya ini masih ada garis di bawah ini. Berapakah ini? Otomatis 2,5. Maka nilai skala utamanya adalah 2,5 mm. Nah ya, milimeter satuannya jangka sorong mikrometer sekrup, karena memang mikrometer sekrup ini digunakan untuk mengukur benda yang sangat tipis sekali ya. Ditambah ya, oh ya, jika nanti skala utamanya, kalau seandainya hasil pengukuran hasil gambarnya seperti ini, nah tidak ada garis di bawah ini, berarti skala utamanya kita lihat mana yang paling terakhir muncul di garis ini. Nah ini dia, apakah ini 2,0 ya, ini 1,5, ini 1,0 ya. Intinya mengikuti saja apa garis keberapa yang muncul ya, karena ini garis di bawah berarti 2,5, kalau ini berarti 2, kalau ini berarti 1,5 ya, dan seterusnya. Baik, 2,5. Sekarang SN, apa itu SN? Mudah sekali SN, kita lihat ini garis ini sub. Nah ini SN ya, ini SU. SN kita lihat garis ini. Nah kira-kira ini garis yang keberapa? Kita lihat ini 15, ini 20, berarti 15, 16, 17, 18, 19, 20 gitu kan. Ini adalah garis yang keberapa? Ini 15, 16, 17. Nah maka SN nya adalah nilai 17 ya, dikali berapakah nilai skala terkecilnya? 0,01, berarti 0,01 mm. Hasilnya menjadi 2,5 mm ditambah 0,17 mm. Hasilnya adalah 2,67 mm.
Oke, anak-anakku sekalian, kalian tadi sudah mengikuti materi pembelajaran IPA. Tolong pahami dengan betul. Kalian belajar dengan baik. Jangan lupa selalu bersyukur, bahagia selalu tentunya. Pesan Bapak sekali lagi, selalu cuci tangan, makan makanan yang bervitamin untuk menjaga kebugaran tubuh kalian. Kita sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.